Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang sedikit biografi gitu ya, dan kasus-kasus dari Johnny Depp. So, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke videonya. John Christopher Depp II atau yang akrab disapa dengan Johnny Depp ini lahir di Owensboro, Kentucky pada tanggal 9 Juni 1963. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini merupakan putra dari pasangan John Christopher Depp dan Betty Palmer. Diketahui ayahnya Depp ini bekerja sebagai insinyur sipil dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Jadi semasa kecil Johnny Depp dan keluarganya ini sering pindah-pindah rumah untuk mengikuti pekerjaan ayahnya. Nah, terhitung sudah 20 kali gitu Johnny Depp ini pindah, dan saat itu di terakhir kalinya dia pindah, Depp itu tidak suka gitu dengan rumah barunya, yakni di Miramar, Florida. Nah, sehingga pada usianya 12 tahun, Johnny Depp itu diketahui sudah mulai berbelok pada hal yang negatif seperti merokok dan minum alkohol. Selanjutnya ketika dia menginjak usia 15 tahun, orang tuanya Johnny Depp ini bercerai gitu ya guys ya. Dan itu membuat Johnny Depp ini semakin tertekan, dan perpisahan itu juga menyebabkan ketidakakuran antara Johnny Depp dan ayahnya. Kemudian di usianya 16 tahun, Johnny Depp ini putus sekolah guys, dan bergabung dengan sebuah band bernama The Kids. Nah, setelah sukses di kota Florida, band ini pindah ke Los Angeles untuk mengejar kontrak rekaman dan mengubah nama bandnya menjadi Six Gun Method. Kemudian pada saat Johnny Depp ini berumur 20 tahun, kehidupan dan karirnya Johnny Depp ini berubah. Berubah ketika dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Lori Anna Alinson dan menikah dengan si Lori ini. Nah, diketahui Lori Anna Alinson ini merupakan saudara perempuan teman satu bandnya si Johnny Depp, dan mereka menikah di Florida Selatan saat Johnny Depp itu masih berumur 20 tahun dan Lori berumur 25 tahun. Nah, selayaknya rumah tangga, mereka itu berusaha untuk bekerja keras untuk memenuhi ya kebutuhan rumah tangga mereka, karena diketahui Lori ini merupakan seorang penata rias, sementara Johnny Depp ini masih kerjanya serabutan gitu ya. Jadi dengan bandnya, dan juga dia menjual pena untuk perusahaan telemarketing. Sampai akhirnya Johnny Depp dan Lori ini memutuskan untuk pindah ke Los Angeles tadi, salah satunya untuk mengejar kontrak rekaman yang tadi aku jelasin. Tetapi bahkan sebelum album bandnya Johnny Depp ini jadi, bandnya tuh bubar guys. Nah, selain itu ternyata kepindahan Johnny Depp dan Lori ini menjadi kunci gemerlap karirnya si Johnny Depp di Hollywood. Nah, ketika di Los Angeles, Lori ini memperkenalkan gitu ya Johnny Depp ini kepada seseorang yang bernama Nicholas. Nah, pada saat itu Nicholas ini baru saja membintangi film First Time at Ridgemont High ya, dan mendapatkan peran utamanya. Nah, kan dia udah artis gitu ya, pasti si Nicholas ini kan punya banyak teman gitu ya. Nah, dikenalin lah si Johnny Depp ini sama teman-temannya. Sampai akhirnya lewat Nicholas, Johnny Depp ini mendapatkan kesempatan untuk audisi film pertamanya, yang kemudian menjadi awal karirnya pada tahun 1986. Kemudian namanya Johnny Depp ini mulai melambung terkenal gitu ya, dan menjadi incaran beberapa sutradara produksi film. Tetapi sayangnya ketika karirnya mulai terbang, pernikahannya tuh runtuh guys ya. Pernikahan mereka itu nggak bertahan lama, dan pada tanggal 7 Maret 1986 pasangan ini bercerai karena beberapa alasan pribadi gitu ya. Walaupun berpisah, Lori ini masih sempat menggunakan nama belakang suaminya walaupun mereka telah berpisah. Nah, kemudian Johnny Depp ini sempat gitu ya dekat dengan beberapa wanita, jadi kayak putus nyambung gitu ya. Dan akhirnya Johnny Depp ini berpacaran sama dengan Vanessa Paradis. Jadi kurang lebih mereka berpacaran tuh selama 14 tahun ya, mulai tahun 1998 sampai 2012. Nah, keduanya ini diketahui memang tidak pernah menikah ya guys ya, namun mereka dikaruniai 2 orang anak, yakni Lily Rose Depp dan Jack Depp. Nah, walaupun berpacaran lama, keduanya ini memang sepakat gitu ya untuk tidak menikah. Selain karena Vanessa tidak mendesak untuk dinikahi, Johnny Depp juga menganggap pernikahan saat itu tidak lebih hanyalah tulisan di atas lembar kertas, karena baginya hubungan yang sesungguhnya adalah dari jiwa ke jiwa.
Namun tidak seperti pasangan yang pacaran lama terus galau, Johnny Depp ini nggak butuh waktu lama gitu untuk jatuh cinta lagi. Nggak lama setelah berpisah dengan Vanessa, aktor tersebut mulai berkencan dengan Amber Heard yang telah ia temui 3 tahun lalu. Diketahui Johnny Depp dan Amber Heard ini pertama kali ketemu pada tahun 2009 ya, di lokasi syuting The Room Diary. Kemudian tahun 2012 mereka tuh mulai berkencan, dan pada tahun 2014 Amber Heard ini terlihat mengenakan cincin tunangan. Jadi majalah People saat itu melaporkan Johnny Depp dan Amber Heard ini bertunangan setelah muncul gambar Heard ini mengenakan cincin tunangan. Setelah rumor itu berkembang, akhirnya Johnny Depp ini mengonfirmasi pertunangan tersebut dalam video wawancaranya. Di sana ia membahas tentang rencana pernikahannya, dan ia juga sempat menunjukkan cincin di jarinya untuk mengonfirmasi bahwa pertunangan mereka benar adanya. Sampai akhirnya pada tahun 2015 Johnny Depp dan Amber Heard ini menikah ya, dalam upacara yang sangat tertutup di rumah mereka di Los Angeles. Dan pada 23 Mei 2016 Amber Heard ini mengajukan gugatan cerai kepada Johnny Depp. Amber Heard menuduh Johnny Depp ini telah melecehkannya secara fisik selama hubungan mereka. Jadi Amber Heard ini mengatakan kekerasan biasanya terjadi saat Johnny Depp ini berada di bawah pengaruh alkohol. Dan Amber Heard ini meminta dilakukan penahanan sementara kepada Johnny Depp. Dan saat mengajukan gugatan cerai, menurut Amber Heard, Depp ini melempar telepon ke arahnya yang mengakibatkan wajahnya itu memar. Namun seorang juru bicara polisi mengatakan bahwa ketika penyelidikan berlangsung, tidak ada ditemukan memar seperti yang dikatakan oleh Amber Heard. Sementara itu, Johnny Depp juga membantah tuduhan tersebut dan mengatakan jika Amber Heard ini memang berusaha memenangkan harta gono gini dengan menuduh adanya pelecehan. Kemudian pada 16 Agustus 2016, Amber Heard ini tiba-tiba mencabut gitu ya gugatannya. Jadi Amber Heard meminta pihak kepolisian mencabut penahanan kekerasan dalam rumah tangganya. Ia juga membatalkan permintaan nafkah sebesar 50.000 US dollar per bulan. Kemudian setelah itu, Johnny Depp dan Amber Heard ini merilis pernyataan bahwa hubungan mereka ini sebenarnya terlalu bergairah gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak stabil. Tetapi walaupun begitu, mereka tidak terlepas dari ikatan cinta. Dan mereka berniat, memang tidak ada niatan mereka untuk menyakiti satu sama lain. Entah itu fisik maupun emosional. Nah, kemudian setelah bercerai, Amber Heard ini diketahui menerima 7 juta US dollar dari perceraiannya dengan Johnny Depp. Dengan 7 juta US dollar itu, Amber Heard ini berjanji akan menyumbangkannya ke Badan Amal. Tetapi diketahui saat persidangan, Amber Heard ini mengatakan jika dia sampai saat ini belum bisa memenuhi kewajiban tersebut. Dan pada tahun 2017, perceraian mereka itu selesai tepat 1 tahun setelah Amber Heard ini mengajukan perceraian gitu ya. Dan pada tahun 2017, perceraian mereka selesai tepat 1 tahun setelah Amber Heard ini mengajukan cerai. Nah, setelah bercerai, Amber Heard ini kan dapat 7 juta US dollar kan ya guys ya. Sementara Johnny Depp ini tetap memiliki kepemilikan tunggal atas semua properti termasuk pulau pribadi, serta koleksi mobil sampai dengan sepeda motor yang dimilikinya. Nah, kemudian pada Desember 2016, Amber Heard ini menulis opini gitu ya di The Washington Post, di mana dia berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Artikel itu sendiri sebenarnya tidak menyebutkan nama Johnny Depp, namun perceraian keduanya pada tahun 2016 lalu itu sudah terlanjur kontroversial gitu ya, dan bermasalah sebelum artikel itu terbit. Jadi orang menjurusnya ke situ gitu ya. Nah, kemudian pada 2019, Johnny Depp ini menggugat Amber Heard sebesar 50 juta US dollar karena pencemaran nama baik atas artikel di Washington Post. Nah, di dalam gugatan tersebut dikatakan bahwa Amber Heard ini bukan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, melainkan dia sendiri gitu ya yang melakukan kekerasan tersebut. Dan Depp juga membantah telah melakukan kekerasan tersebut kepada Amber Heard. Dan pada tahun 2020, rekaman telepon dirilis di mana Amber Heard ini mengaku memukul Johnny Depp. Dan pada tanggal 7 Juli 2020, sidang pencemaran nama baik selama 3 minggu dimulai. Depp menggugat news group gitu ya, jadi penerbitnya The Sun di pengadilan atas artikel tahun 2014 lalu, di mana mereka menyebut bahwa Johnny Depp ini sebagai pemukul istri. Depp juga menggugat penerbit dan editor eksekutif The Sun atas fitnah tersebut. Selain itu, Johnny Depp juga menuduh Amber Heard ini melakukan perselingkuhan dengan James Franco dan Elon Musk, dan
yang juga dibantah oleh Amber Heard. Kemudian pada 6 November, Johnny Depp ini mengumumkan bahwa dia telah diminta untuk mengundurkan diri dari peran yang dia mainkan. Dan akhirnya pada 1 Juni 2020, Johnny Depp ini merilis pernyataan setelah pembacaan putusan di pengadilan yang memenangkan sidang pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Amber Heard. Depp ini berterima kasih kepada tim kuasa hukum yang sudah bekerja luar biasa. Ia juga memuji hakim, juri, dan staf yang telah mengorbankan waktu mereka sendiri untuk sampai ke titik ini. Dan dalam putusan ini Amber Heard juga harus membayar ganti rugi ke mantan suaminya sebesar 83 juta US dollar atau setara dengan 122 miliar rupiah. Tapi guys, yang lucunya nih dari perceraian Johnny Depp dan Amber Heard ini, muncullah meme-meme yang memuat keduanya gitu ya, karena kita tahu bahwa selama ini kan wanita ini memang selalu benar, tetapi dalam kasusnya Amber Heard ini diketahui memang kan Amber Heard harus membayar 83 juta dolar Amerika Serikat ya. Artinya memang Amber Heard ini kalah gitu ya dalam persidangan ini, dan ini juga membuktikan bahwa memang tidak selamanya gitu wanita itu benar gitu ya. Tapi yang jelas aku sih salut banget gitu ya sama Johnny Depp ini, karena dia tidak memikirkan uang dalam arti kan reputasinya sudah hancur gitu, dia udah diputus kontrak sama Disney, tapi pada saat itu dia emang benar-benar nggak peduli. Yang dia pedulikan pada saat itu hanya harga dirinya saja. Nah untungnya juga mereka kan juga belum punya anak gitu ya dari hubungan keduanya, jadi setidaknya nggak ada gitulah yang dikorbankan. So guys, mungkin itu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan see you di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.